Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara TK, NIM 19.018.381. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 sampai 4 untuk mendapatkan nilai UK. Yang pertama yaitu di sini subjeknya itu ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan tugas 4. Tugas 1 itu terdapat 3 tugas, yaitu tugas 1A, tugas 1B, tugas 1C. Tugas 1A. Yang pertama yaitu pendaftaran WhatsApp group. Nah, pada pendaftaran WhatsApp group ini ada beberapa tahap atau proses. Yang pertama yaitu pastikan mahasiswa sudah menggunakan aplikasi WhatsApp terlebih dahulu. Nah, waktu saya mendaftar, saya udah mempunyai WhatsApp, terus saya mendapatkan URL-nya itu dari dosen, terus saya join menggunakan URL-nya, dan kemudian setelah saya join, teman saya pun begitu, dan saya meminta bantuan kepada teman saya untuk meng-capture bukti bahwa saya sudah berada di WhatsApp grup tersebut. Yang kedua yaitu tugas 1B. Nah, di tugas 1B ini saya melakukan pendaftaran di GitLab dengan menuju link yang telah disediakan oleh dosen. Terus yang kedua, mengakses URL di atas harus menggunakan email UAD. Jadi di situ saya menggunakan email saya, email UAD sebagai email aktivasi. Nah, setelah itu melakukan pendaftaran dengan mengisi data berupa nama, email, nama pengguna buat GitLab-nya, dan juga password-nya. Nah, selanjutnya dari pihak GitLab mengirimkan confirmation instruction ke akun email saya sebagai pertanda bahwa saya telah mengikuti itu, telah join ke GitLab atau berhasil mendaftar. Dan setelah itu saya meng-capture atau screenshot halaman profil GitLab saya, dan saya upload ke media tugas di e-learning. Yang ketiga yaitu tugas 1C. Nah, pada tugas 1C ini saya disuruh tentang pendaftaran akun di blog uad.ac.id. Nah, tahap pertama yaitu login ke e-learning dulu. Waktu saya buat login, terus saya scroll ke bawah, dan setelah itu melihat form dan mengisi form yang telah disediakan. Setelah itu mengisi media online teks pada e-learning dengan kata telah selesai mengisi form dan submit tugas tersebut. Selanjutnya yaitu tugas 2. Nah, pada tugas 2 ini ada beberapa tugas, yaitu tugas 2A sampai tugas 2E. Nah, pada tugas 2A yang pertama kita akan membahas tentang konsep client side dan server side. Pada tugas 2 ini, yang pertama hal yang dilakukan adalah melakukan pengamatan dan analisa dari berbagai sumber terkait konsep client side dan server side. Jadi itu saya mencari di internet dari beberapa sumber, terus saya jadiin satu, terus saya ketik di Word. Setelah itu selesai diketik, saya save dengan format pweb 2020 tugas 02A, terus kelasnya kelas G, NIM 19.018.381, dan nama. Terus selain itu juga identitas diri saya
yaitu matkul, nama, NIM, dan kelas. Dan juga isi tugas di atas. Setelah itu saya upload ke e-learning. Selanjutnya adalah tugas 2B. Nah, pada tugas 2B ini disuruh membuat persiapan tools programming web editor source code. Nah, di situ saya menggunakan Sublime Text. Pada itu saya pertama awalnya download dulu Sublime Text-nya pada laptop saya, terus membuka aplikasinya dengan tampilan full screen, kemudian saya foto, saya menggunakan atau sedang membawa laptop dalam keadaan menampilkan Sublime Text. Setelah itu saya ini ke Word dan di save, terus kemudian diupload ke e-learning. Tetapi sebelumnya juga di situ harus menampilkan kelebihan dan kelemahan dari si Sublime Text. Yang ketiga yaitu tugas 2C. Nah, tugas 2C ini membahas tentang persiapan tools programming web server localhost. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Exam. Pertama yaitu saya download dulu Exam-nya, terus saya buka aplikasinya, saya lihat fitur-fitur apa aja yang ada di Exam-nya, saya screenshot atau capture, terus saya jelasin tuh apa aja fitur-fiturnya, terus kelebihan dan kelemahannya, terus saya tulis atau ketik di Word. Setelah itu saya save, lalu saya upload ke e-learning. Yang ketiga yaitu tugas 2D. Nah, ya, tugas 2D itu membahas tentang persiapan tools programming web, tools kolaborasi invite member. Yang pertama yaitu melakukan login ke gitlab.com. Yang kedua, membuat project baru di dashboard GitLab. Ketiga, petunjuk pembuatan project GitLab dapat menggunakan referensi dari GitLab. Nah, kalau seandainya belum tahu, dapat referensinya yaitu dengan pembuatan project baru. Nah, jadi awalnya saya masuk dulu ke GitLab, terus saya akun saya di GitLab Tiara, membuat akun baru dengan nama project TAPWeb 2020 G 1918381 Tiara TWK. Project berhasil dibuat. Selesai itu saya mengundang Bapak dosen dengan email UAD alitarmuji.tif.uad.acid sebagai developer. Selanjutnya saya setelah menginvite bapaknya, selanjutnya saya melakukan capture halaman project dan meng-copy paste link URL project di file laporan tersebut dan di media online text. Setelah itu saya upload ke e-learning pada tugas 2D. Selanjutnya tugas 2E, pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Yang pertama yaitu menginstal salah satu aplikasi dan referensi dari 23 aplikasi. Jadi dari 23 aplikasi itu saya memilih satu aplikasi yaitu Vlog. Nah, pada Vlog itu pertama saya buka dulu aplikasinya. Terus ada fitur clone-nya. Saya tinggal tapi sebelumnya saya login dulu ke GitLab. Nah, setelah itu saya copy paste link GitLab-nya ditaruh di clone fork. Nah, setelah itu jadi untuk meng-clone URL dari aplikasi tersebut dan melakukan screenshot
tampilan dashboard aplikasi Git dengan project yang telah terhubung dan halaman pendukung lainnya. Setelah itu melakukan capture dan simpan hasil capture dengan format pweb 2020 tugas 2E G 19.18381-TK dalam bentuk Microsoft Word atau Doc. Gambar hasil screenshot pada aplikasi dan memberikan penjelasan dari hasil pengamatan kemudian diupload ke e-learning. Selanjutnya itu tugas 3. Pada tugas 3 ini terdapat beberapa tugas, yaitu dari mulai tugas 3A sampai tugas 3H. Yang pertama yaitu tugas 3A. Di sini membahas tentang pemformatan tabel di HTML. Nah, hal pertama yang saya lakukan adalah membuat artikel yang membahas tentang HTML yang meliputi hal-hal terkait HTML, misal dari sejarahnya, terus penemunya, pengertian, versi-versi HTML tersebut, dan fitur-fiturnya. Dan juga artikel dibuat dalam format bebas dan dengan format penamaan pweb 2020 tugas 3A G 19.381-TK dalam bentuk dokumen juga. Nah, setelah itu saya upload ke e-learning dan di-upload juga pada folder project pada dashboard GitLab. Setelah itu mengcopy pastekan URL project di media online text yang disediakan di e-learning. Selanjutnya yaitu tugas 3B. Tugas 3B yaitu memformat paragraf dengan HTML. Membuka materi kuliah HTML dasar halaman slide 22. Nah, jadi hal yang pertama saya lakukan, saya buka dulu tuh materinya. Setelah itu saya baca di slide 22. Setelah itu memahaminya, baru mengamati potongan skripnya. Nah, skripnya itu saya modifikasi. Dibuat di Sublime. Jadi di modifikasinya saya menggunakan beberapa tag dan juga memberikan atribut seperti size, color, font, background, seperti itu. Kemudian selesai membuatnya di Sublime, saya save lalu membuat laporan di Microsoft Word tentang listing, pengamatan, dan hasil screenshot pada script HTML yang telah dibuat pada Sublime. Setelah itu saya upload di e-learning. Tugas 3C, pencetakan font huruf dengan HTML. Yang pertama yaitu membuka materi kuliah 3 HTML dasar slide 23. Jadi saya buka sama seperti yang tugas 3B, lihat terus menggunakan Sublime untuk modding dan menggunakan itu saya modifikasi juga dengan menggunakan beberapa tag dan atribut. Setelah itu selesai dibuat di Sublime, saya buat di Microsoft Word dan dengan format penamaannya itu pweb 2020 tugas 3C G 19.18381-TK dalam bentuk doc dan diupload ke e-learning. Tugas 3D. Tugas 3D juga sama dengan tugas sebelumnya yaitu C dan B. Tapi tugas 3D ini pada materinya itu dari halaman slide 24. Terus mengetik script HTML pada Sublime dan memodifikasinya, membuat laporan tentang listing, pengamatan, dan hasil screenshot pada HTML, dan juga pada browsernya menyimpan script HTML pada Sublime Text dan juga laporannya. Setelah itu mengupload laporan ke e-learning dan script HTML diupload pada GitLab. Tugas 3E. Tugas 3E itu tugas 3E membahas tentang tag ganti baris. Nah, itu hal pertama yang harus saya lakukan, membaca materinya dulu di halaman 25.
dan memahaminya. Setelah itu mengetik script HTML-nya pada Sublime dan memodifikasinya, membuat laporan tentang listing, pengamatan, dan hasil screenshot pada Sublime dan juga browsernya, menyimpan script HTML pada Sublime Text dan juga laporannya. Setelah itu mengupload ke e-learning pada laporan dan script HTML-nya diupload ke GitLab. Tugas 3F. 3F ini membahas tentang tag font di HTML. Jadi saya baca dulu tentang tag font di HTML tuh di materi kuliah 3 HTML dasar slide 2628. Setelah itu saya mengetik script HTML-nya, memodifikasinya, terus membuat laporannya, dan juga menyimpan script HTML, Sublime Text, dan juga laporan, dan selanjutnya di-upload ke e-learning untuk laporannya, dan script HTML di-upload ke GitLab. Setelah itu tugas 3G. Ada tugas 3G ini membahas tentang menyisipkan gambar dan insert link di HTML. Jadi pertama membaca dulu materinya di slide 3134 pada materi kuliah 3 HTML dasar. Selanjutnya membuat codingannya pada Sublime dan memodifikasinya, terus membuat laporan tentang listing, pengamatan, dan hasil screenshot terhadap script HTML yang dibuat pada Sublime dan juga pada browser. Menyimpan script HTML pada Sublime Text dan juga laporannya, mengupload laporan ke e-learning dan script HTML pada GitLab. Pada tugas ini dimodifikasi dengan tag P dan tag BR. Selanjutnya yaitu tugas 3H. Pada tugas 3H, saya membahas tentang pemformatan tabel di HTML. Jadi pertama, hal yang harus dilakukan, membuka dulu materi kuliahnya, yaitu materi kuliah 3 HTML dasar pada slide 36-37 dan memahaminya. Setelah itu, membuat codingannya pada Sublime dan memodifikasinya. Selanjutnya, membuat laporan tentang listing dan hasil screenshot beserta pengamatan terhadap script HTML-nya. Selanjutnya menyimpan script HTML pada Sublime Text dan juga laporannya. Mengupload laporan ke e-learning dan script HTML pada GitLab. Pada tugas ini dimodifikasi dengan tag BG yang digunakan untuk membuat warna background pada HTML. Yang terakhir yaitu tugas 4. Pada tugas 4 membahas tentang form dan div. Tugas 4, form dan div. Hal pertama yang saya lakukan yaitu membuat satu halaman web dengan menggunakan script HTML dan mengimplementasikan elemen div dan form. Materinya sudah tertera yaitu materi 04 HTML lanjut PDF. Yang kedua yaitu isi konten dari tugas yaitu biodata diri. Jadi biodata diri di situ saya cantumkan nama, kelas, NIM, dan lainnya. Membuat codingan Sublime Text, kemudian save dan open browser pada Microsoft Edge dan Opera. Setelah itu membuat laporannya pada Microsoft Word dengan ketentuan listing, hasil pengamatan, dan hasil screenshot pada codingan di Sublime maupun di browser. Selanjutnya, laporan diupload ke e-learning dan script atau codingannya diupload ke GitLab. Pada tugas ini dimodifikasi dengan tag meta, tag link, have attribute, tag fileset, tag tr, dan tag td. Demikian tugas yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.